Oke, sepakat. Besok ketemu di halte bus Plaza Huanxi Jiangcheng. Oh iya. Udah lama ngobrol, tapi belum tahu umurmu. Kamu lahir tahun 90-an atau 00? Jangan bercanda. Disebut generasi 90-an yang lahir 90, 99, generasi 00-an yang lahir 00. Eren! Sekian lama ngobrol online, akhirnya ketemu juga. Wah, ternyata usia kami sama, tapi dia tahu banyak hal. Penasaran sama penampilannya? Menyepi 1 abad. Saatnya kembali ke dunia luar. Bro, keturunanmu. Aku akan jaga dia untukmu. Gimana cara pakai navigasi ini? Dewa! Dewa! Tadi bilang sinyal HP jelek. Saya belikan khusus, tolong terima saja. Dewa! Kades, jangan-jangan Dewa. Jangan ngawur. Sudah 100 tahun aku keluar bertapa. Lembah ini takkan punya dewa lagi. Tidak perlu datang lagi. Dewa! Betul. Ada dewa beneran? Kira-kira aku bohong ya. Sejak zaman buyut-buyutku, dewa ini sudah tinggal di sini. Buyutku bilang, dewa itu satu-satunya. Pejalan tahu terakhir. Katanya harimau gagah yang suka mawar, lalu minta bunga mawar jadi tanda. Ini malu-maluin banget. Wah, 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 cowoknya ganteng banget. Sering senyum ke aku. Tahun 2024 memang seperti... Dia mau bicara sesuatu. Lagi ngomongin apa? Wow, wow. Sayang kamu tapi susah bilang. Ya, ya. Beneran cupu. Aku akan transformasi. Kamu Xiaoro kurang tidur. Kamu. Sombongmu tak tertandingi. Kamu generasi 2000-an? Lahir 1900 juga Ling Ling Ho katamu. Benar. 1900 juga dihitung. Yakin benar kamu Gen Z? Tahun 1900. Itu kan Gen Z sih. Jadi karena itulah namamu kakek sombong. Ternyata beneran kakek. Jangan panggil kakek. Jangan buat aku tua begitu. Kita sebaya. Panggil saja Jiangi. Kamu bohong. Aku mana tipu kamu. Kamu sendiri bilang lahir setelah Gen Z ya Gen Z sih. 1900 juga dihitung. Kenapa nggak dihitung? Rampok! Cepat rampok! Orang tua, minggir! Udah bilang, jangan panggil om tua. Shenzhen, apa maksudnya ini? Cepat, tangkap dia! Polisi! Segera tangkap dia! Panggil saja Jiangi. Lagi apa kamu? Lapor polisi. Jadi, katanya ketemu pacar online malah ditipu. Bukan pacaran online. Apa yang dia tipu kamu? Begini birokrasi zaman kini. Pak Tua, jadi maksudnya apa ini? Nah, mudah. Saya benar-benar tidak berbohong. Dia sendiri yang ajak ketemuan. Dia juga tanya apakah aku generasi 00-an. Aku hanya berkata jujur. Tolong carikan aku orang ini dong. Ini bukan tempat kamu bercanda. Keluarkan KTP. Pak polisi, dengarkan saya. Apa?
konon tahun 1900. Kelihatan seperti umur 100 tahun. Pak polisi, Harus ditanyai baik-baik. Iya Pak Tua. KTP mau mana? Jia, Kamu nggak tahu betapa gilanya ini semua. Keluarkan KTP. Bu, KTP jenis apa? Ini markas keamanan. Jangan sok gila di sini. Tunjukkan KTP-mu. Saya memang tidak tahu apa itu KTP. Kamu bahkan tidak tahu KTP itu apa? Kamu bukan warga Longguo. Aku ini warganya. Kalau begitu tunjukkan KTP-mu sebagai bukti kamu warga Longguo. Oh, saya mengerti. Kamu ingin aku tunjukkan bukti kalau aku warga Longguo, benar kan? Kakek ini dari mana? Tunjukkan di sini. Apakah akan ada dampak besar? Masalah besar. Kalau tak punya KTP, itu baru masalah. Nah, kamu tetap di sini. Tunggu sebentar, nanti akan kuperlihatkan. Mau apa kamu? Aku akan bawa bukti bahwa aku orang Longguo. Langit 3 garis, bumi 6 terputus, bintang perang pindah, bintang utara bergantung, segel naga muncul, dunia stabil. Ini segel naga. Diberikan kaisar terakhir Longguo padaku. Hanya darah Longguo yang bisa bangkitkan. Aku datang cepat. Siapa berani tipu sahabatku online? Naga. Segel naga Chuangwo. Siapa yang bangkit? Laksanakan, selidiki, temukan pemanggil segel naga. Jangan remehkan. Energi naga. Ini segel naga kerajaan. Ayo, ikut lihat. Apa ini? Segel naga Chuangwo. Ini membuktikan bahwa saya adalah penduduk asli Long. Kamu ini siapa? Saya kan Jiang Yi. Bukan kamu, maksudku kamu. Lalu posisimu apa? Apa kedudukanmu? Dulu orang panggil saya penjaga. Dulu orang bilang saya terhebat. Kini hanya Jiang Yi biasa. Tanpa jabatan istimewa. Pak Kepala, keluar dulu. Anda Tuan Jiang. Kamu kenal saya. Iya benar, kamu. Ayah pernah cerita tentang kamu ke saya. Saya kira kamu hanya dongeng. Jadi begini. Tadi orang itu kemana? Dia malah minta KTP dan suruh buktikan identitas yang saya sendiri tak punya. Lalu saya ambil benda ini dan buktikan kalau saya dari Longguo. Hahaha. Tak terlihat selama ini, wajar tak punya KTP baru. Saya akan langsung kirim seseorang. Kepala kantor. Orang tua ini sebenarnya apa statusnya? Jangan sok tahu. Urusi saja urusanmu. Bye. Ini KTP Anda dari Kerajaan Naga Baru. Dengan ini identitas Anda bisa terbukti. Ini nih. Silakan simpan baik-baik. Baik tua. Barang sekarang benar-benar canggih. Kartu kecil begini cukup tunjukkan identitas saya. Euro, lihat saja aku bukan orang jahat. Apa yang kamu mau? Ini kantor keamanan. Sahabatku datang sebentar lagi. Omong-omong, Tuan Jiang. Apa urusan penting Tuan keluar kali ini? Aku keluar karena bertemu teman daring. Dan ada satu urusan lagi. Teman daring. Pria tua ini benar-benar modis sekali. Yang ini, saudara angkatku rela nyawa selamatkanku saat ujian besar. Kini aku cari keturunannya. Keturunannya juga keturunanku. Oh, Tuan Jiang, tunggu sebentar. Aku cek sekarang. Aduh Euro,
Aku sungguh tidak menipu. Jangan mendekat. Sahabatku hampir tiba. Hei, lagi apa? Ganggu sahabat kamu tanya, aku ini siapa bagi? Benci. Terimalah. Berhenti. Nurul. Jadi ini Ye Aonaiwo dari internet itu. Ternyata ini orang tua. Jia. Temukan Tuan Jiang. Keturunan saudaramu Nona Hejia. Sekarang. Dia ada di sini sekarang. Apu. Nenek moyangmu menipu sahabatku dalam cinta online? Dia leluhurku. Nona pasti ada kesalahpahaman. Mustahil Tuan Jiang seperti itu. Cinta online menipu. Tuan Jiang kami selidiki. Keturunan saudaramu kini adalah Nona He ini. Hanya saja situasinya kurang baik. Saat dia kuliah, ayahnya. Apakah kakekmu dulu He Goudan? Dari mana kamu tahu? Aduh. Sayang Jia. Rindu rumah. Akhirnya aku menemumu. Tenang saja, kamu tidak akan kesepian lagi. Bukan. Siapa sebenarnya kamu? Tak sangka aku masih punya kakek buyut. Panggil saja kakek. Nona He, saya bisa buktikan. Bukan begitu maksudnya. Semua kata kakek Jiang benar, plus satu hal. Aku tahu keadaanmu sedang sulit. Bawalah kakek Jiang pulang hari ini. Kami juga akan memberimu bantuan nanti. Tidak usah. Apakah selama ini ibu hidup sendirian? Tidak ada keluarga lain lagi? Aku memang tak punya keluarga. Keadaanku mungkin sulit, tapi kamu sudah menemukanku. Saya masih sanggup biayai seorang lansia. Percayalah, aku pasti bertanggung jawab. Ayo pulang. Kesalkan. Jia, ini teman catku. Kakek, ini Guyuro. Dia sahabat karib kami tinggal bareng. Fateh, aku sudah diskusi dengan Yuro. Mulai hari ini, kakek tinggal sama kami berdua. Belum selesai. Meski usiamu tua, tapi harus ada 3 aturan, soalnya beda jenis kelamin. Kamu juga mau ketemuan online, meski usiamu tua pasti mengerti dong. Hamsini bilang, Aturan pertama, kami suka kebersihan jadi harus mandi tiap hari. oke deh. Aturan kedua, setelah pipis angkat tutup toilet duduk laki perempuan beda cara. Yang ketiga. Aturan ke-121, meskipun usiamu sudah tua, nggak boleh bawa nenek ke rumah. Hei Jia, sudahlah cukup ya. Oke deh, ya udah, gitu aja dulu. Selesai. Udah deh, Pak Jiang. Bukan begitu maksudku. Diam saja. Aku ini nenek yang masih cakep. Lihat tuh, segitu tuanya masih bisa ajak kamu keluar. Muda dulu pasti banyak digilai cewek, tapi kok sekarang masih jomblo sih? Oh, ini aneh. Berhenti dulu. Fateh, ada apa-apa? Ada masalah apa? Tanya saja, ada ayam di sini. Pak Tua, kamu bilang apa? Apa ada ayam di sini? Aroma ini sama seperti ayam panggang 70 tahun lalu. Tidak sopan juga. Lalu apa? Kamu ini kenapa sih? Pak Jiang tua tapi masih genit. Walaupun selama ini memang kamu hidup sendiri. Tapi, ngomong begitu di depan kami rasanya kurang pas. Emang kenapa? Ini kan hal biasa. Dasar tak tahu malu, orang tua sepertimu harus minggir. Kok mendadak begini? Aku cuma mau makan ayam aja. Pak Tua. Kamu lagi cari apa? Cari ayam. Cari ayam, pasti tahu tempat. Ya. Aku kenal betul. Jalan dulu. Boleh.
Semoga dia tidak apa-apa ya. Beraninya dia begitu. Mana mungkin ada masalah. Tapi dia juga sudah tua. Siapa tahu nanti malah salah paham lagi. Dom Nole, mohon ikuti motor di depan sana. Aku bilang kalau benar begitu, aku tak akan campuri. Tidak peduli. Lurau, ada darurat di kantor, jadi kamu harus pergi. Bisakah kamu tolong awasi kakekku? Tenang saja, aku pasti jaga kakekmu baik-baik. Selamat datang. Wah, selamat datang. Restoran ayam sekarang seperti istana. Sekarang restoran ayam sudah mewah. Selamat datang, Tuan. Aku mau ayam. Fata, masih kuat meski tua. Tenang saja. Silakan masuk. Semua hanya mau ayam. Tenang, aku atur semua. Saya, VIP ke lantai 6. Silakan masuk. Usia segitu masih betul-betul datang ke tempat kayak gini. Tidak tahu malu, Cat. Silakan Bapak duduk. Terlalu kaku. Bapak tua, ada pesanan khusus. Favorit. Bawakan saya ayam terenak yang kalian punya. Tuan. Ayam terbaik. Sayangnya tidak tersedia. Lihat dulu. Kalau hari ini saya puas, ini semua jadi punyamu. Royal sekali, Tuan. Nanti juga akan bagus. Selamat datang. Apakah baru saja ada orang tua masuk lewat sini? Benar-benar menerima semua pelanggan. Dia sudah tua. Tidak takut dia kecapekan di sini. Segera usir dia keluar. Tempat kami. Ada apa ini? Apa? Ribut-ribut. Di usia. Nona muda. Kami buka untuk pelanggan. Tidak pernah dihalau. Toh, di sini tidak ada orang tua. Mustahil. Saya lihat dia masuk. Keluarkan atau saya lapor polisi. Tempat kami tidak ada orang tua. Kalau ragu, saya antar masuk, cari sendiri. Ya, saya cari. Simak baik-baik. Bos hari ini adalah tipe orang yang sangat kaya raya. Siapa yang bisa puaskan dia hari ini? Saya beri kalian 10.000 rupiah. Uang tunai. 10.000 rupiah. Hertia, hari ini ada klien besar. Kata manajer, layani baik-baik dapat 100.000 rupiah. Orang tua kamu berhutang banyak pada bos, cobalah. Saya hanya pelayan. Hal semacam ini Tidak akan saya lakukan. Sebenarnya, sudah sampai sini. Kamu bilang suci, siapa yang percaya? Kesombongan tak isi perut. Anggap saja digigit anjing. Tunggu cukup uang. Aku akan cari orang jujur dan Bodohnya. Kapan orang tua kamu bisa bayar utang 5 juta itu? Saya punya pelanggan. Tuan, mereka hampir tiba. Astaga, cuma lihat ayam kok susah amat. Tuan, ini. Khawatir Tuan tidak tahan, loh. Coba lihat. Cukupkah ini? Go. Tunggu, lebih dari cukup cuma. Di sini nggak ada ayam. Nggak ada. Kalau memang nggak ada, buat apa ganggu saya? Di sini semua wanita disebut putri. Putih tidak menyangka masih ada putri di era ini. Meskipun praktisi kultivasi bebas, tetap harus hargai otoritas kerajaan. Kalau Putri datang, yuk ketemuan dulu lah, Tuan. Tuan tunggu hasilnya. Hihi. Pendeta Emas Negeri Naga hormat pada Putri.
Selamat datang di klub Dihau. Iye, mau apa sentuh saya? Ini bukan. Tuan nggak usah sungkan. Bos saya sudah bilang, hari ini saya harus bikin Tuan nyaman. Tuan punya six-pack dan tubuh sehat. Kalian benar-benar ingin ganggu saya. Berdiri dan keluar sekarang. Masih pura-pura. Masih berpura-pura. Lagi pura-pura. Tuan besar, Bapak tetap tak puas. Ini hasil kerjamu, bukan yang saya minta. Suka memilih-milih ya, Tuan. Mengerti? Saya langsung urus. Bapak silakan istirahat dulu, ya. Benarkah dia sekaya itu? Tak. Mutiara malam itu bernilai ratusan juta. Pak Bos, banyak tenaga tetap tak cukup baginya. Dengan usia segitu, suka pria tua sukai gadis muda. Maksudnya apa? Pakai gadis muda. Permi. Bos, dia datang. Pak Bos. Ada apa? Menjadi pelayan. 5 juta yang kamu hutang, kapan bisa lunas? Masih ada sebulan. Saya akan cari jalan. Saya punya 1 klien. Jangan harap bisa. Aku tidak akan menjadi pelacur. Sebulan tak bayar 5 juta, tubuhmu jadi taruhan. Janjimu omong kosong. 5 juta. Hitung sendiri berapa pelanggan harus kamu layani. Jangan bilang aku tak pernah beri kesempatan. Tidak. Aku punya pelanggan. Layani dia baik-baik, utang orang tua. Langsung lunas. Aku tidak setuju, pikirkan lagi. Sekali kerja saja, dapat 5 juta seperti digigit anjing. Kamu akan menepati janji. Perkataanku adalah jaminan. Boleh. Sadar diri sedikit. Dapat lelaki tua murah dan berkualitas. Jangan tunjukkan wajah masamu. Ingat baik-baik, kalau pelanggan tak puas, tetap harus bayar 5 juta. Mengerti. Mengerti. Dia sudah tua, jaga ucapanmu di dalam sana. Ini juga. Penghibur utamamu datang. Hei Jia, ini hanya sekali saja untuk lunasi utang 5 juta. Pagi, Tuan. Bahagia bisa membantu Tuan. Cucuku sendiri. Ini dia pelanggan VIP mereka. Ternyata kamu. Xiao Jia, kenapa kamu ada di sini? Berpakaian seperti ini. Kamu suka lihatku begini. Pentingkah siapa diriku? Oh, mereka salah faham. Kenapa kamu sampai kerja di sini? Apa yang bisa kulakukan? Orang tuaku berjudi dan berhutang. Mereka enak saja, tinggalkan semuanya. Semua hutang tanggunganku sendiri, kau kira aku rela? Berapa besar utangmu? 5 juta. Biar ku bayar. Kau kaya. Perlu juga aku merawatmu. Bukan itu. Lebih nikmat panggil kakek. Apa mereka omongin? Pak Bos, Apa soal kakek yang mereka omongin? orang besar hanya cari senang sendiri. Anda orang kaya, bisa lakukan apa saja tapi tidak. Xiao Jia cepat berhenti. Berhenti. Dari mana aslimu? Pak Bos, suruh Hajia berhenti. Kalau tamu tetap tidak puas gimana? Tadi aku ketemu cewek nih.
Lihat penampilannya, pasti responsif juga. Benar. Tunggu apa lagi? Tapi kasih dia minum dulu. Pasang penutup matanya lalu bawa masuk. Kalau ada masalah saya tanggung jawab. Bawa. Hanya salah paham. Baiklah. Santai saja, jangan menangis. Aku di sini, semuanya aman. Bukan. Pak Tua, kalau kurang suka, ada satu lagi. Euro. Kok kamu di sini? Kamu kenapa? Aku kepanasan. Kamu tak biarkan Euro tenang. Cuma pengen makan ayam panggang. Cepat cari solusi. Dia keracunan, cepat pegang dia. Euro, kamu baik? Kamu baik. Aku kepanasan, jangan bergerak. Aduh. Sudah belum? Aku hampir tak kuat lagi. Segera selesai. Nurul! Euro, kamu gimana? Jia. Tuan Besar Jiang. Kok kita sama-sama di sini? Apa yang terjadi? Benar. Bos tak menyangka si kakek sehebat itu. Kira-kira sekarang dia sudah puas. Hehe juga. Kenapa kamu keluar? Dia. Silakan masuk berdua. Maksudmu apa ini? Keadaannya bagaimana? Sudah puas. Puluhan tahun sudah. Kalian preman yang menindas dan memaksa orang jujur ke jalan gelap. Masih saja. Belum habis dibasmi. Saya bawa mereka. Adapun kalian, Saya panggil polisi. cukup mainmu. Sekarang mau pergi. Melanggar aturan. Selain itu, masih punya utang padaku. Apakah ini cukup? Masuk wilayahku, melanggar aturan. Datang dan pergi seenakmu. Sekarang bukan urusanmu. Hari ini semua milikku. Kamen. Mereka tetap di sini. Fatih, Panggil kakek. Panggil kakek bisa apa? Nanti dulu. Harus panggil ayah. Fatih. Aku sarankan kamu pikir baik-baik sebelum bertindak. Ada apa? Masih merasa kami semua ini belum bisa kalahkanmu dan dua cewek. Orang tua brengsek, kamu sudah tua sekali. Masih ingin jadi pahlawan muda. Benar-benar hebat begitu. Cuma kalian saja. Aku masih punya kemampuan. Sudah tua begini. Hidup cuma dari omongan. Kalian tak dengarkan logika. Aku tak segan bertindak. Haya. Mereka. Aku bawa mereka. Siapa yang berani halangi? Astaga. Pura-pura sakti. Maju.
Kakek Jiang, mau apa? Apa sana? Masih kakekmu itu. Tidak tahu juga, tapi rasanya jadi menakutkan tiba-tiba. Ganggu cucuku. Mati. Langsung ciut. Anak muda juga tak berkualitas. Kamu pura-pura sakti. Habisi dia. Jia, ini kakek kita. Kayaknya nggak biasa. Emang gitu kan? Ibu-ibu. Sayang. Kamu. Ayo pergi. Kita pulang. Kakek, kenapa kamu suruh kami berdua bawa kamu ke sini? Dulunya tempat tukar uang. Ayo, pasti buat ambil uang. Fateh, Bank Longguo ini adalah bank tertua dan paling resmi di gedung ini. Jangan bikin malu kami ya, kakek. Anda kan generasi 2000-an. Beneran punya kartu ATM? Jangan-jangan itu KTP lansia. Tenang saja. Sandinya 88, masih ingat kok. Aduh. Buat transaksi kecil nggak usah ke teller, bisa pakai mesin di sebelah. Aduh kamu ini. Ini transaksi besar. Ambil simpan di atas 50.000, harus janji dulu. Coba cek dulu. Coba lihat dulu lah. Pak Tua, bawa kertas sobek begini saja untuk ambil uang. Mau ambil apa? Uang kuburan. Pasti candaan ya. Kakek, ayo kita pulang. Kalau terus macam ini, orang akan lapor polisi. Pak Tua, kalau terus begini dianggap ganggu ketertiban. Mau ambil uang? Pergi ke mesin di sebelah sana. Tabunganku banyak. Mesin ini mungkin tak bisa tarik sebanyak itu. Fateh, jangan bertingkah lagi. Bapak tua, aku sedang sibuk. Bapak mau ambil berapa? $1.000? 10.000? 500 juta. 500 juta. 500 juta. Kesayanganku. Kawini aku dengan 500 juta. Aduhai. Selamat malam, petugas keamanan. Kakak uang kenapa? Xiaoli, si nenek tua ini datang menggoda saya. Berpakaian kompang camping, masih berani sebut 500 juta. Segera usir dia, sungguh menggelikan. Apa yang kamu kerjakan? Walaupun kakekku tak punya 500 juta, dia seorang lansia. Sikapmu padanya terlalu keras, ya. Kelewatan. Tak punya duit, sok tersinggung. Si nenek tahu diri, minggirlah. Lepaskan. Tidak lihat dia sudah tua? Ngomong yang ngomong, kenapa mesti digebuk? Ada apa sih? Wah, aduhai. Ada apa ini? Kepala cabang datang. Si nenek ini cari gara-gara di bank kita. Masih menunggu apa lagi? Tunggu dulu, keluar. Bank ini tidak sepatutnya 1920. Dulu waktu Bank Longguo baru didirikan. Direktur pertama berlutut memohon saya simpan uang di sini. Tapi sekarang sudah mau lupa daratan juga ya. Panggil pimpinanmu. Sampaikan saja. Sebut Jiang Yi. Datang ambil uang. Bawa barang sampah begini saja juga berani tipu kami. Ini. Hanya 90 yuan. Apa semua begini? Betul. Dia yang muncul lagi.
Segera siapkan mobil cabang Jiangcheng cepat. Ini. Apa ini sebenarnya? Presiden direktur. Pasti dia, orang tua itu. Pasti dia pengganggunya. Alarm akses rahasia tertinggi. Tidak mungkin. Hanya elit tertinggi negeri naga yang punya wewenang. Cabang kami mustahil punya akses begitu. Kamu memang akar masalah ini. Dengan cap usang saja berlagak penting. Hah? Sampai merusak sistem kami. Cepat, jangan bengong. Usir dia. Keluar. Lepaskan dia. Keluar. Lihat umurnya dulu. Keluar. Lepaskan Tuan Jiang, Presdir, mengapa datang ke sini? Dia. Kupikir kakekku hanya bercanda. Malah Presdir Bank Naga datang. Bertanda, di usiaku yang tua, Masih harus pura-pura lagi. Hormat menyambut kemunculan Tuan Jiang. Saya terlambat datang. sekarang. Boleh ambil uang sekarang. Wah, tampan juga. Cuma. Tak apa. Kenapa? Haha, semua oko. Fateh, boleh tahu siapa sebenarnya Anda? Anak manis. Ingat saja, kakek tak akan celakakan kalian. Baiklah. Baiklah, kakek dan Euro, rehat dulu. Saya ada hal sekejap. Baru balik dan anak pergi lagi, kek. Oh, para penjahat di KTV sudah ditangkap. Kantor keamanan telepon saya untuk hadir. Pergi dan pulang cepat. Tunggu dulu. Bawalah jimat giok ini. Ini akan lindungimu. Aku pergi dulu. Sayang, Xiaolu. Fateh, Aku bingung. Ayamnya sekarang. Sebenarnya aku cuma pengen makan ayam panggang. Kamu tak salah paham ya? enggak kok, enggak ada salah paham lah kakek. Syukur kalau gitu aku ganti baju dulu ya. Oke deh. Kenapa aku malah peduli sama kakek ini? Guburu, sadarlah itu hanya ilusi. Dia cuma itu saja, teman internet kakekmu, dia tuamu. Sadarkan diri. Xiao Ai Tong Sui. Di sini, Tuan. Energi rohani dunia ini langka, terpaksa pakai kultivasi. Sangat melelahkan. Tenggorokan sesat. Gagal untung, malah boros energi. Mungkin tak bertahan lama. Teknik ini butuh ketenangan. Ruang ini semoga tak terganggu. Langit bumi bersatu dari keburukan lahir kehidupan abadi. Belum bergerak. Xiao Ai Tong Sui. Tuanku, siap. Sakit ya? Dari mana suara itu? Hanpur. Sakit. Kamu? Siapa kamu?
Siapa kamu? Di mana kamu taruh Tuan Jiang? Jangan panggil Tuan besar. Buatku terdengar tua, panggil Jiang Yi saja. Kamu. Tuan Jiang. Jiang Yi. Asli benar. Mata. Yang kukira tadi bukan hayalan. Tidak tua kok. Ya begitu saja. Tapi juga bukan salah. Biarkan saja. Aku katakan padamu, aku praktisi kultivasi. Kamu tidak heran? Oh. Hari ini sudah terjadi banyak keanehan. Aku sudah curiga. Kakek bukan orang biasa. Sejak pelajari ilmu kultivasi, wajahku tak bertambah tua. Agar sesuai dengan hukum alam. Guna sebagian kemampuan. Supaya tampak seperti orang biasa. Jadi, kondisimu sekarang? Energi spiritual di kota langka. Hari ini pakai energi spiritual, awalnya ingin pulih lewat meditasi. Tapi tadi ada gangguan tak terduga. Tiba-tiba berdentum, nyaris bikin jantung copot. Kayaknya nama itu Xiaowai Tongsui. Jujur saja, Jiang Yi cukup tampan. Kamu lagi apa? Ganti baju. Aku tadi batuk darah. Kamu sendiri bilang harus bersih. Kakek lihat Euro belum? Jia, dengar dulu. Kamu ini. Fateh, kok kamu berdarah? Luka dari mana? Sakit ya? Jangan-jangan luka dari tadi siang. Biar aku lihat. Aku juga bisa batuk darah untuk tes. Mau legakan tenggorokan pakai darah. Diam dulu, biar aku usapkan. Ini nih. Kelihatan mesra banget sih. Ngomong apa kamu tadi? Oh, bukan. Maksudku kalian. Pasangan kakek cucu. Mereka sangat akrab. Ada yang aneh dengan sikapmu hari ini. Sudah lebih sehat kakeknya. Xiao Jia baik-baik saja. Sudah tua dan muntah darah, mana mungkin baik-baik saja. Hubungan kakek dan cucu biasa saja. Aku cuci buah dulu. Aku ambil pisang saja. Apa yang salah dengan diriku? Lihat Jia merawat Jiang Yi, kok bisa ngomong begitu? Ibu datang. Untuk apa ibu kemari? Aku tidak boleh datang. Kenapa ada sepatu pria di sini? Saya. Oh. Pantas Euro tak pulang-pulang, ternyata diikuti 2 orang miskin. Lihat saja pakaiannya seperti dari Lo. Apalagi si kakek itu. Rambut panjangnya terlihat janggal. Bisa saja penipu keliling. Ngubuh, ini sahabatku Jia dan ini kakeknya. Tolong jaga ucapan ibu. Aku hidup lama. Pertama kali disebut penipu jalanan. Sahabat baik. Euro, dengarkan aku. Kamu dari keluargaku, tapi tak kenal putri keluarga lain. Kenapa berteman dengan dia? Kamu. Tuku, kau tak layak bicara denganku. Nuro, ibu aturkanmu temui putra Zhang. Putra keluarga terkaya di Jiangcheng pulang dengan ibu tidak akan. Seluruh Jiangcheng tahu itu. Zhang Qiang dari keluarga Zhang. Playboynya kelas wahid. Aku sama sekali tidak tertarik. Ini bukan saatnya kamu memilih hidupmu kini berkat keluargaku. Kini tak bisa menolak. Abu, tidak akan. Berani bantah. Suka segitunya, kenapa tidak kamu yang nikahi saja? Adikku, jangan mudah marah, nanti cepat berkerut.
Nenek tua tak kunjung mati. Berani sentuhku. Tidak tua. Bisa jaga ucapan sedikit. Xiao Jia, jangan pikirkan omongan orang menopause. Ada yang tak punya apa, tapi sombong bagaikan ibu suri. Yuk, seolah Anda pernah... Benar-benar seperti pernah jumpa, saya benar-benar pernah. Lah, tuh. Kakek tua tak tahu malu. Tua bangga masih nyusup makan pipi tempurungmu tebalnya kayak tembok. Aduh mbak, bisa nggak kamu agak pelan-pelan? Suara lo menggelegar banget. Lebih keras dari klakson super cepat desang. Nona manis. Lo siapa sih? Panggil terus kakak. Bawa terus cucu miskinmu itu keluar sana. Tunggu dulu. Rumah ini disewa cucuku dan anakmu. Kok bisa-bisanya lo segitu pedenya? Gebukin mulutnya. Jangan ganggu kakekku. 16. Keluar sana! 1, 2, 3, 4. Berani sentuh cucuku. Lihat tuh pasukan lo. Pukulannya lembek kayak kapas. Pengalamanku jauh melampaui uangmu. Berani sentuh cucuku lagi. Lain kali bukan meja yang hancur. Umur segitu, tapi tetap kuat dan gagah seperti ini. Kakak, kenapa begini? Kamu tidak diinginkan di sini. Kakak Jiang, tadi saya terlalu emosional. Aku minta maaf. Ini kamu sedang apa? Kakak Jiang. Badanmu lebih kekar dari pengawal pribadiku. Ini bukan otot, tapi tulangku yang kuat. Baik. Kakak Jiang, perawatanmu oke banget. Sempurna. Ayo tambah kontak WeChat. Malam ini aku traktir makan. Kakek cepat, suruh dia traktir ayam panggang. Oh iya benar. Lupa, hari ini dia tak boleh keluar. Kakak Jiang, tahu ilmu metafisik. Jadi, hitungkan jodohku dong. Tunggu dulu, kakak. Urus itu nanti dulu. Ya sudah ya, aku ini sudah tua, harus istirahat. Wah, Kak Jiang, istirahat pun aku bisa temani. Mama, kalau tidak penting, silakan pulang dulu. Apapun terjadi, besok harus datang ke Kencan Buta. Kamu tahu betul kuasa keluargaku. Ibumu berubah cepat seperti balik buku. Euro, tenang saja. Selama kamu tidak mau. Ini zaman hukum, tidak ada yang bisa paksa kamu. Tenang saja, kakek akan lindungi. Kakekmu, apa yang bisa dia bantu? Sudah pergi? Sudah pergi, ibu serem banget gitu. Lebih seram dari ujian surgawi. Sudah tua, masih kayak anak kecil sih. Roh kecil. Kalau besok kamu nggak mau datang, bilang sama kakek. Nanti kakek carikan cara. Kenapa tidak? Bukan kamu benci dia? Justru karena itu. Aku mau minta bantuan Jiang Yi. Bantuan apa? Bilang. Aku mau kamu. Jadilah pacarku. Jadi pacarku. Umurku sudah tua, bahkan bisa jadi pacar ibumu. Kamu nggak waras ya, Guyuro? Keluargamu pasti nggak akan percaya aku kalau kakekmu pacarmu. Kalau kamu malas, aku yang bicara untukmu. Kakek Jiang, pasti kamu tak ingin Jijia tahu kenapa kau luka dan muntah darah. Xiaorou, ini kan ancaman. Ancaman terbuka. Sate, kenapa kau luka dan muntah darah? Temani aku pergi dong. Jiang Yi, karena mereka memaksaku begini, aku akan buat mereka terkejut. Jijia, dengar baik-baik. Pergi sana. Tidakkah aku boleh pergi? Aduh. Anak ini lebih menakutkan dari setan hati.
Dia selalu buru-buru. Muro sebentar lagi sampai. Aku sadar. Dia datang nggak? Berani buat aku nunggu. Siapa dia? Cantik sekali dia. Nggak nyangka hari ini ada kejutan. Euro ya, macet di jalan? Kenapa lama banget? Mohon maaf, Tuan Chang. Kamu telat. Cepat duduk sana. Kita makan sambil ngobrol saja. Tenang, masih ada yang belum datang. Maksudmu apa? Guru, ada apa denganmu? Masih ada orang lain? Betul. Aku mau perkenalkan kalian. Ini kekasihku, Jiang He. Jangan-jangan pria tua ini pacarmu? Tua sampai jadi buyutku. Harusnya cari generasi 00. Kamu aja berani bilang generasi 00. 1900. Kenapa bukan generasi 00? Tuan Chang. Tubuhmu tidak kuat, kelihatan dari postur tubuhmu. Lebih baik langsung cari pasangan dan punya anak cepat-cepat. Kamu ini Bicara tidak jelas. Gadis nakal. Iya, kamu datang hanya untuk membuatku kesal. Ya, Bu. Bukannya kamu yang maksa aku cari jodoh. Nah, ini dia pacarku. Fatih. Sayang, panggil keluargamu. Ah, Bibi. Senang bertemu lagi. Silakan panggil saya Bibi. Lebih baik kita sesuaikan. Tenang saja. Lebih baik kita sesuaikan peran. Kok anakku suka sama om-om ini, pasti ada rahasia besar di baliknya. Nona kecil. Santai dulu, kalau marah-marah nanti berkerut loh. Masakan Mama. Karena ini pacarmu, Euro, kamu yang perkenalkan dong. Ngapain juga diperkenalkan, cuma om-om biasa kok. Tetap tangguh meski tua. Bapak pasti punya latar belakang hebat. siapa dia? Hanya om-om biasa yang punya tenaga besar. Iya juga, tapi itu dulu. Pernah makan dengan Komandan Ho dari pasukan pengawal naga. Pasukan pengawal naga, pasukan nasional. Pasukan paling ditakuti yang berwenang bertindak duluan. Oh benar juga. Tadi pagi masih ngobrol dengan Ketua Longteng, Li Yue. Beberapa kali ngobrol. Aliansi bisnis Longteng itu kuasai ekonomi kerajaan naga. Benar. Siapa sebenarnya kamu? Takut, Tuan Cheng? Saya hanya hormat senior. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Ada orang begitu di kerajaan naga. Tidak mungkin. Aku tak tahu. Kakek Jiang, semua katamu benar. Semua benar. Apa menurutmu aku perlu berbohong? Obong kosong. Hampir saja tertipu olehmu. Wo Chaoyang, Li Yue, 60 tahun lalu mereka sudah mati, semua wafat usia tua. Apa hubungan mereka denganmu? Jadi begitu. Jadi kakek tua, bagaimana mungkin aku punya kedudukan apapun? Wah, Tuan Kuzang, Anda datang. Bagaimana? Tertarik? Kalau tidak cocok, jangan buang waktu. Ayah, dia cocok. Tapi, dia itu. Ganggu ayahku. Selesai kau. Euro berkata, tua bangka ini dari mana panti jompo kau datang, sudah kecipratan masalah ya. Tuan muda Zhang, kau serius? Tuan Jiang itu masih muda. Tapi kerutannya lebih banyak dari ibuku. Sudah. Satpam, usir orang tua itu. Tunggu saja, aku akan segera singkirkan si tua menyebalkan itu. Anda. Benarkah Anda mengenal saya? Ayahku tidak mungkin kenal kamu. Pembohong tua, pergi sebelum aku suruh paksa. Diam. Murid durhaka. Murid termuda Zhang Zizong hormat pada guru besar. Bu, lagi ngapain? Kau itu Taipan. Diam kau, tua bangka. Pergilah. Ini dia orangnya. 2 abad lalu guru utama keluarga Zhang. Dewa Jiang, hukum satu keluarga Zhang, lihat Dewa Jiang bagai Tuhan.
Tadi masih taklukkan lawan. Sekarang malah buat diri begini. Jiang He, Xiao Rou. Ah, kamu lapar ya? Oh, ngapain? Noh, ekspresimu seperti dulu waktu babiku lapar. Dulunya aku pelihara anak babi di gunung. Tiap kali dia lapar pasti begitu. Jadi aku biasanya buru-buru kasih makan. Babi. Kepala batu kayak elem. Kamu maksud siapa? Jiang He, Sebenarnya, aku suka saja. Jiang He, kau ini pria dingin yang tinggalkan hati orang. Jiang He, kau ini pria dingin yang tinggalkan hati orang. Keluar dari tempatmu. mulai lagi deh. Kamu kenal Jiang Yi? Najwa. Lebih dari kenal, Butante. Malah senang. Dulu nenekmu masih muda. Banyak cowok ngejar aku. Tapi pria kejam itu, setelah semalam bersama, dia tinggalin aku. Fateh, Ini bukan seperti yang kalian kira. Dengarkan penjelasanku dong. buat apa jelaskan? Sudah terlanjur jauh. Euro, ayo pergi. Biarkan saja, biarkan dia urus dosa lalunya. Tunggu, bukan begitu. Nurul. Meskipun kamu pernah dekat dengannya dulu itu semua sudah lama sekali. Masihkah kau pikirkan itu? Nak kecil, apa maksudmu itu? Aku telah menunggu selama ini untuk dia. Tidak mungkin segampang itu. Kalau kamu merasa tidak tenang, aku bersedia menebus kesalahan Jiang Yi. Apapun yang kau mau akan aku berikan. Beraninya kau memberiku syarat. Pengalamanku memang kalah. Tapi, dia milikku. Jiang Yi, tak tahu malu, tua tapi genit. Masih muda sekali, tega benar kau menyentuhnya. Gimana ini? Kenapa bisa Euro menyukai kakek? Aku yang biasanya dekat dengannya. Harus Euro lagi. Nah, Nurul. Nak pikirkan baik-baik ya. Kakek di depanmu ini, muda dulu suka menggoda dan tinggalkan banyak hutang asmara, meskipun begitu. Tetapkah kamu ingin bersamanya? Asalkan Jiang Yi. Tidak masalah. Perempuan tua ini selalu mencelaku tiap turun gunung. Kapan aku pernah suka padamu? Kapan aku pernah habiskan malam bersamamu? Itu semua karena kamu tak henti-hentinya mengejarku. Jiang He, Unama Anissa. Aku masih suci karena latihan. Masih suci di usia 100 tahun. Siapa tanya? Dahulu kala, aku maklumi karena kamu wanita. Biarkan kelakuanmu tanpa hukuman. Tapi mulai hari ini jangan bicara sembarangan. Jangan bilang aku kejam. Nona muda, hanya main-main saja. Kamu percaya betulan. Percayalah, mustahil bagi kakek tua itu tertarik padamu. Barat. Halo. Akhiri sandiwara. Satu, dua, satu. Lin Rutsui, Nyonya Lin terkaya di Jiangcheng. Tua bangka, tega kau lukai aku. Ya, dia dari keluarga Lin Jiangcheng. Nenek tua, kini umurmu pasti 110 tahun kan? Obong kosong, masih 18. Tak tahu adaptanya usia wanita, patutlah sampai 120 tahun masih solo. Kan ku bilang, dia belum pernah dekat wanita. Selama ini, kalau saja dia mau mendekatimu. Kami berdua bahkan bisa jadi cicitmu, tapi malah buang-buang waktu saja. Bikin aku menunggu sia-sia selama ini. Nenek-nenek, sudah kubilang. Kita tak akan cocok
Apalagi dengan posisimu sekarang. Hebat sungguh, ramai lelaki idamkan dirimu. Kenapa mesti buang waktu lama sekali padaku? Lihat aku juga sudah tua. Kerutan di mata tak bisa dibohongi. Jangan sok lupa segalanya. Aku bisa awet muda karena latihan ilmu tinggi. Latihanmu jelas jurus Nisheng Sancong. Pura-pura begitu. Bisa awet muda, tapi malah memilih tampak tua. Jangan-jangan bisa ubah penampilan seenaknya. Mustahil. Kultivasi bermula di hati. Anak kecil yang baru berlatih beberapa hari saja sudah paham. Kenapa kamu belum paham? Rupa hanya wujud sementara. Yang penting adalah hati dan jiwa. Berhenti bersandiwara. Siapa lagi yang akan mencintaimu selain aku? Asalkan Jiang Yi. Aku suka dirinya, muda atau tua. Kakek enggan. Jiang Yi, andai aku bisa bicara, usia bukan halangan. Kamu juga. Berani sekali kau sombong di depanku. Ingin mati. Lin Rusui, kamu gila. Ini benar terjadi. Betul-betul muda, bahkan lebih tampan. Lin Rucue. Dari awal kita bertemu, aku selalu melihatmu sebagai adik perempuanku sendiri. Tidak pernah ada maksud lain. Kamu gunakan kekerasan karena ini. Pergilah. Jangan temui aku lagi. Jiang He, aku cintaimu 90 tahun. Aku rela melajang untukmu. Tanpa syarat. Aku pasti bisa memilikimu. Fioro, kamu baik. Fateh, tidak perlu memberi penjelasan padaku. Singkatnya, inilah aku yang asli. Kalau dulu aku tahu saat yang sama dengan Euro. Maksudmu apa? Tidak ada apa-apa. Jia, maafkan aku. Peristiwa ini, aku tak seharusnya sembunyikan ini. Tidak apa-apa. Haruskah aku panggil nenek mulai sekarang? Jia. Kamu bicara apa? Oh, nggak usah gitu. Kita tetap seperti biasa. Aku masih kakekmu. Euro tetap sahabatmu kan? Oke, aku harus bekerja. Rajin sekali. Mengapa? Kenapa aku harus jadi cucumu? Tuan Jiang. Kenapa kalian kemari? Langsung saja. Yang mulia, kami berdua hadir hari ini. Mohon bimbingan Tuan di perusahaan Gu dan Zhang. Kalian ingin aku bekerja? Kami tahu senior sibuk. Namun jika Tuan bersedia membantu, perusahaan Zhang dan Gu pasti dapat meraih kejayaan baru. Benar sekali, aku juga ingin Euro bisa bersama Tuan. Bertemu lebih sering untuk persiapan pernikahan nanti. Apakah menurut Tuan, Euro tidak cocok? Kalau begitu, aku sendiri juga bisa kok. Jika bisa bekerja bersama Xiao Rou, bukan hal buruk juga. Kebetulan aku selesai latih ilmu silat. Belakangan ini, tidak ada kerjaan. Vede. Toh dia calon mertua. Ini juga bantu Xiao Rou. Baiklah, aku ikut kalian bekerja. Aku juga ingin mencoba kehidupan bahagia 996 alag. Kalau begitu, Sang Mulia. Untuk apa masih di sini? Cepat bawa orangnya ke perusahaan. Ayo pergi. Cepat-cepat. Ini orangnya. Inilah ruang kerja Bapak Ibu. Urusi tugas kalian, saya panggil jika perlu. Baiklah. Tenggorokan. Tidak menyangka di usia ini masih harus kerja. Kemampuan kecil. Anak muda zaman kini.
Jauh kalah hebat dibanding masa lalu. Oke, kalian cari mati. Aku juga. Aku layani kalian. Kak Chen Jie, apakah ini berhasil? Kabarnya bos baru. Katanya orang tua, kalau disiram air bisa khawatir sakit atau meninggal. Ada apa yang harus ditakuti? Kak Chen Ge sudah siap tanggung jawab. Ayah Kak Chen Ge itu ketua dewan direksi grup Gu. Orang baru ini pasti sudah bosan hidup. Berani rebut jabatan Kak Chen Jie. Berani ambil punyaku. Aku tunjukkan arti punya latar belakang. Sampai dia mundur sendiri. Aku bukan namamu Li. Bagus. Kalau kamu malas pakai Li, ikut saja pakai Jiang. Panggil saja aku nenek moyangmu, biar setara. Tua bangka, kamu ternyata bos barunya. Betul, akulah orangnya. Nak muda, tenanglah, jangan sering terkejut. Dalam pengobatan Tionghoa, mudah terkejut tandanya kurang gizi. Akulah si tua. Katakan lagi. Berani ulangi lagi. Hari pertama kerja sudah berani kurang ajar. Kamu memang ingin berhenti. Tak tahu siapa atasanmu. Umur segitu, kok masih kerja? Bukan. Mungkin uang pensiunnya habis karena digoda cewek. Cuma itu, harus punya selera ekstrem untuk bisa suka sama om-om tua begitu. Menipu uang pensiun. Seleranya berat. Euro, kok kamu datang pagi-pagi begini? Dengarkan aku, dia. Dia milikku. Baik di kerja maupun di rumah. Tetap milikku. Bukan Euro yang. Kamu pasti bercanda. Soal dia ini. Om tua itu kamu punya. Benar. Ada keberatan. Guizhou. Dulu aku kira kamu anggap rendah aku karena Zhang Shao. Rupanya kamu haus kasih sayang bapak. Pantas saja kamu cuekin kami semua karena umur kami belum cocok buatmu. Haha, kamu juga di sini. Jangan kira perlindungan Nyonya Gu membuatmu aman. Dia hanya putri keluarga Gu, tak punya wewenang besar. Kamu berani lawan aku. Suatu hari nanti aku usir kau. Bagus. Pantas saja anakku sendiri. Ayah. Bahkan Presdir Gu pun harus memberiku sedikit penghormatan. Manajer rendahan. Siapa sih dia itu? Berani rebut jabatan putraku? Pelan-pelan. Saya orang tua, jantung lemah, tak kuat teriakanmu. Buyut sampai 7 turunan. Buruan, segera carikan dokter untukku. Siapa bilang aku cucu buyutmu? Wah, berani sekali mencoba menipuku. Kamu sudah bosan hidup ya? Hanya karena usiamu. Jadi kupanggil Paman Li. Tapi meski kamu pemilik saham besar, kamu tidak boleh ikut urusan mutasi pegawai. Kalau ibuku tahu soal ini, Paman Li pasti tahu akibatnya. Belum bisa terbang saja, sudah berani menantangku. Bosku ini, kalau dia tahu kau pilih suami tua, tak sempat lagi somasi di sini. Kamu masih punya kesempatan untuk melawan mulutmu di sini. Mungkin ada salah paham. Keluarga gue sendiri yang panggil aku. Oke, santap sayuran dulu, perlahan-lahan ya. Orang tua itu. Saran cepat berlutut minta. Jika kata-kata ini sampai terdengar oleh bos Gu, tinggalkan provinsi Jiang, pulang saja. Lihat dirimu dulu sebelum berkata seperti itu. Bos Gu takkan pernah memohon padamu, bahkan tidak tahu batasan diri sendiri. Aura tuamu jangan penganak muda bos Gu. Ibumu korbankan. Wah, benar-benar tak menyangka. Pilihanmu justru membahayakannya. Apapun yang terjadi. Demi martabat keluarga Gu, saya harus usir dia hari ini. Aku tantang yang berani halangi. Hal-hal keluar. Siapa yang berani? Master Jiang. Immortal. Step asik. Li Tiangyang. Retno, bawa anakmu pergi dari keluarga Gu. Auntie Gu, aren't you mistaken? Harus, show tentet berhimo face. How dare you? Siapa izin kamu tak hormat pada guru? Masih menunggu apa, Li Tiangyang? Get going already. Sekarang aku mengerti. This old man was your stup, right? You did all this to get rid of me. Ya? Boten again. Dan asumen.
Bang in gu family doesn't mean full control. If you were to pull out all my shares. Tanpa dana itu, lihat saja bertahan lama apa keluarga gu. Atau apa? Apapun yang dia tarik, grup Lin akan gantikan. This is as reported in the news. Lin Rutsue, wanita terkaya Jiang Cheng. Grup Lin, serius. Grup Lin. Kok bisa presiden grup Lin datang ke sini? Ibu Lin, kenapa sih? Jiang He. Suami tidak bisa lembut sedikit ya. Putri memalukan. Better alone, aku yang turun tangan. Begitu dengar kamu kerja di sana, aku buru-buru ke sini. Kamu cukup bilang aja sama mama. Udah tua, ngapain susah-susah di sini? Kalau aku cerita padamu, kamu pasti marahi aku habis-habisan. Ibu Lin, ini semua karena aku. Not executed gue politely. Sampai berani ganggu dia. Cepat keluarkan mereka. Semua ganti rugi dari grup Lin. Usir mereka sekarang. No way. Bukan. Siapa sebenarnya dia? Kok bisa terlibat sama kalian berdua? Jiang Yi, saya sudah bantu kamu besar sekali. Temani saya makan malam ya. Kecilku, jangan khawatir, aku tidak akan ganggu dia. Oke, aku terima. Wah, kamu juga. Jadi serius nih? Aku janji sama Xiaoro nggak akan macam-macam. Kalau nggak bilang gitu, kira-kira dia mau lepasin kamu. Lihat dirimu tuh, Jiang Yi. Tidak tahu cara perlakukan wanita. Kaos kaki saya rusak karena kamu. Jiang Yi, you and that girl belum tidur bersama ya? Want to try with me? Pesona wanita matang. Pasti tak terlupakan. Anda, kenapa hari ini hatiku gelisah begini? Umur segitu, masih aja main-main. Nggak malu? Aku malu melihatmu. Mantra ketenangan. Tua bangka. Hari ini aku bongkar semuanya. Aku ingin lihat berapa lama aku bisa tahan. Jiang Yi. Jiang Yi. Aku udah ngejar-ngejar kamu bertahun-tahun. Minum sekali denganku, apa salahnya? Sekali ini saja. Lin Rucue, aku udah ada yang disuka. Anggur ini dicampur sesuatu. Jiang Yi, turuti kemauanku saja. Ada yang salah. Serbuk perangsang. Lin Rucue, kamu mau apa sih? Iya dong. Soalnya, Ayo kita nikmatin momen bareng. Lin Rucue. Nak kecil, kalian masih punya banyak waktu. Bolehkah aku habiskan satu malam dengannya? Lin Rucue, bagaimana tega kau lakukan hal sekejam ini? Jiang Yi sudah tahu kamu mencampuri makanannya. Kalau bukan dia cerita, tak mungkin kutemukan kalian di sini. Jiang Yi tak pernah cinta padamu. Kenapa kau tetap memaksa dia? Jiang Yi, aku memang sudah tahu. Bagimu aku hanyalah adik. Bubuk haluan tanpa penawar.
Jangan tinggalkan dia sendiri. Jianghi, kamu baik-baik saja? Demam tinggi sekali. Jianghi, Xiaoro! Segera pergi. Aku hampir tidak mampu kendali di... Pergilah sendiri. Kalau itu dirimu, aku ikhlas. Aduh sakit. Nenek sialan ini. Berapa dosis bubuk cinta kau beri? Via Uru. Kau tidak apa-apa. Tenang saja. Aku tanggung jawab. Apa yang terjadi? Kenapa aku tak bisa ubah wujud lagi? tua bangka itu. Ada pil dahwang buatan ibu. Kau takkan pernah tua secara paksa. Lau Yezi, ilmu pengobatanku lemah, tubuhmu sudah di ujung kekuatan, tak mampu melawan takdir. Itu senjata milikku. Anak. Kak, maksudmu apa? Cuma omong kosong. Ucapkan 3 kata. Ningsheng Sanchong, satu-satunya harapan. Aku mengerti. Aku sudah temukan jejak leluhur. Anakku pasti bantu ayah dapatkan ramuan keabadian itu. Betul. Guru turun gunung. Guru turun gunung. Langit tak pernah lupakan aku. Sampaikan perintah ini. Besok aku adakan pesta ultah ke-80. Baik. Dian. Jianghi, jadi sekarang kita berdua. Apakah ini resmi bersama? Tentu saja. Mulai hari ini, kamu adalah wanitaku. Nah, tapi soal hal ini, jangan kasih tahu Jia-Jia dulu. Takut dia panggil kamu nenek. Sudah lebih 100 tahun, masih saja seperti ini. Cukup Jia-Jia itu anak yang pintar. Yang penting dia tahu. Pasti sudah tahu. Tapi kan sebelumnya belum benar-benar bersama. Aku takut dia belum siap menerima ini. Oke, terserah kamu. Kalian. Jia-Jia, dengar dulu, ini bukan seperti yang kau kira. Itu bukan aku. Mungkin ini lebih baik. Tak perlu sembunyi lagi. Datang. Yuru, dengar dulu. Apa kalian sudah tadi malam? Pantas tadi malam. Semalaman tak pulang. Tenang saja, Yuru. Aku pasti akan selalu mendukungmu. Kalau kakek ganggu kamu, aku pasti bela kamu. Jia-Jia, kamu baik sekali. Kukira kamu tidak terima ini. Mana mungkin? Ini cuma soal waktu saja. Asal jangan sampai harus panggil nenek. Jia-Jia. Aku serius. Aku tinggalkan kalian berdua. Pergi saja.
Kalian harus bahagia ya, kakek dan Yuru. Kata apa? Oh, besok ada ultah kakek Zhang yang ke-80. Karena kami masih berbisnis dengan keluarga Zhang. Jadi orang tua menyuruhku hadir. 80 tahun saja, perlu apa pesta besar? Aku 120 tahun dan belum pernah lakukan itu. Kamu pasti pengen aku temani ya? Benar. Namun, Zhang dan putranya selalu bermasalah denganku. Ada yang ditakuti. Wajahku tetap muda, mereka bahkan tak akan mengenalku. Kamu tinggal siapkan. Wah, benar-benar tampan. Tunggu sebentar. Gu Uro, kupikir kamu suka pada lelaki tua. Tak menyangka, seleramu cukup bagus juga ternyata. Ini pacarku yang baru. Zhang Qiang, seperti biasa, ucapanmu buruk sekali. Siapa yang memberimu hak menilai orangku? Nyaha, kita kemari demi Tuan Zhang hari ini. Kamu tolak tawaran baik, jadi terima hukuman saja. Hari ini Tuan Besar bilang, jangan cari masalah. Hari ini ku biar kalian pergi. Ayo pergi. Aku tahu dia pasti akan menggantung di kita. Mari kita pergi. Keluarga Zhang ini memang penuh dengan kejutan. Ada master sekelas ini yang menjaga. Menantangku 100 tahun lagi. Pamanku, pamanku. Paman 3. Fata, dia sungguh tak terduga. Bukan tandingan kita. Orang tak guna. Kamu. Putus. Kekuatan dia. Jelas bukan untuk kalian tantang. Berani tapi bodoh. Suruh Zizong temui gadis keluarga He. Bilang saja. Terhubung dengan kematian kakeknya. Dia pasti langsung. Benar. Ayo Paman San. Lama tak jumpa. Kamu masih seperti dulu. Memang benar legendaris. Ilmu yang bikin awet muda. Sanjungan Sancai. Masih hijau sudah sok jadi idola. Anak muda sekarang ya. Iya juga, masih jadi pacarnya Nona Gu. Tidak habis pikir orang tua Gu suka padanya. Tidak. Gu Uro. Kulitku putih. Kenapa tanya mendadak? Tadi mereka bilang kamu hanya tampan saja. Sejak minum obat itu, aku belum melihat wajahku sendiri. Lumayan putih. Jangan pedulikan mereka. Keluargaku tidak butuh campur tangan luar. Ayo pergi. Lelang amal akan segera dimulai. Sedang dilelang kalung Ocean Heart. Harga awal 50 juta. 80 juta. 150 juta. Mau ikut tawar? Batu begini ada banyak di tempat kuku. Tak mengerti anaknya apa. Euro memang manja. 150 juta. Ada yang mau naikkan tawaran? 500 juta. 500 juta. 500 juta. Jiang Yi, kamu gila. Cuma bernilai 200 juta. Gu Uro, selain muda, kamu tak punya apa-apa, langsung omong 500 juta. Hari ini pasti banyak keluar uang. Kamu itu sampah tak jelas. Pura jadi penting bikin ngakak. Sama buruk dengan Tuan Zhang. Tiap hari dicela dan malu di kantor. Kalau ada waktu, Tuan Zhang, mendingan kamu perbaiki kemampuanmu biar pamannya tenang. Gu Uro, kamu udah dikalahin si bapak tua itu, masih berani sombong di hadapanku. Dengarkan aku, kamu sekarang cuma alat dalam perjodohan keluarga Gu. Jadi bukan urusan Tuan Zhang lagi. Aku sudah punya pujaan hati. Meskipun belum ada, tidak akan nikahi orang kayakmu. Tuan ini,
Selamat beli kalung ini seharga 500 juta. Bayar pakai kartu atau cek? Oh, semua tabunganku sudah kuberi pada cucuku. Aku nggak punya duit. Haha, tak punya duit berani muncul. Memang. Guru, hari ini akan kusaksikan akhirmu. Tuan Mulia, tolong serius. Lelang ini sah dan mengikat. Langgar kontrak masuk penjara. Santai saja. Wahai Tuan. Tuan tak kenal jimat ini. Apakah harganya pantas? Apakah harganya pantas? Berani menipu hanya dengan jimat rusak, benar-benar rendahan. Kira-kira tempat ini pasar malam. Segera usir mereka berdua. Hubungi juga pengacaraku, biar dia habiskan hidup di penjara. Jiang Yi, tenang saja meski tak ada banyak uang sekarang, masih punya beberapa properti. Takkan kubiarkan itu. Tunggu dulu soal jimat ini. Kelihatannya asli. Artefak hijau kekaisaran 2000 tahun. Harganya 500 miliar mini. 500 miliar? Dika! Ahli lelang terbaik Hai Cheng tak pernah keliru nilai barang kuno. Wang Hui, kalung itu jika dibandingkan jimatmu, tidak ada apa-apanya. Aku punya banyak batu seperti ini, terserah kamu saja. Nona Gu, silakan ikut saya. Biarkan saja orang tua itu. Kenapa dia bisa seenaknya atasku? Mati saja. Pedwe, tangkap dia. Bayo! Tak berujung. Berhenti dulu. Fateh, sampah. Kedwe, berani tak hormat di pesta kakekku. Mau mati. Fateh, itulah dia berani ejek aku dan keluarga Zhang. Tolong bila aku kakek. Chess. Pada keluarga Zhang kok bisa punya keturunan Fateh? Diam! Sesuatu yang memalukan. Bantu aku berdiri cepat. Murid durhaka Zhang Yuwei. Hormat kepada guru. Ternyata kamu. Aku sudah bilang, pada dunia ini praktisi kultivasi nyaris punah. Tapi keluargamu penuh orang berenergi spiritual. Tidak heran. Guru mohon ampuni kesalahanku. Guru tak perlu cemas. Semua praktisi kultivasi keluargaku adalah muridmu juga. Kuperingatkan dulu. Oke, 60 tahun lalu ku bilang padamu, kita telah habis hubungan guru muridnya, kau bukan lagi muridku. Dan aku pun bukan lagi gurumu. Pergilah. Tak perlu sujud lagi. Tunggu dulu, guru. Mohon ingatlah, dekade ikatan guru murid ini, selamatkanlah muridmu. Mubu, umurku 80 tahun, habis sudah. Terikat sakit parah. Kedua kakiku mulai menyusut 2 tahun lalu. Kalau Tuan Guru tidak membantu saya, tak lama lagi murid takkan bertahan. Apa? Murid memohon pada guruku, berikan trilogi inversi untuk murid. Tak kusangka. Sudah 6 dekade. Engkau masih tidak insaf. Aku pernah peringatkanmu. Trilogi inversi kehidupan. Dengan kekuatan spiritual saat ini, latihan hanya jalan buntu. Biar mati. Tidak rela mati tanpa perlawanan. Mubu. Guru memiliki ilmu tinggi. Bebas dari malapetaka. Tuan Guru takkan merasakan betapa perihnya melihat diri sendiri tua dan mati tanpa daya. Takdir atur hidup mati. Tidak bisa bantu dirimu. Takdir atur hidup mati. Takdir atur hidup mati. Lupakan semua omongan soal takdir. Kau pikir aku tidak tahu? Dulunya kau serahkan trik inversi pada sahabat karibmu Hebukun. Takdir jadi alasanmu tak mampu tempuh jalan. Itu semua hanya omong kosong. Kau iri bakatku lebih tinggi. Takut aku melampaui dirimu. Hebukun.
Dari mana kau tahu nama Hebukun? Ujian besar dulu pasti rekayasamu. Betulkah itu? Wah, aku selalu tekun. Tuan Guru, bagaimana denganmu? Aku telah melayani dan berlatih tanpa jeda. Kenapa? Kenapa teknik hanya untuk sahabat baikmu, bukan pada muridmu juga? Sebagai gurumu, aku sudah lama mengenal sifatmu. Serahkan pada Hebukun sahaja. Kini tenaga spiritual jauh lebih lemah dari dulu. Ni Sheng Sancong ini, tanpa tenaga spiritual, pasti akan meledak saat dilatih. Muridku masih ragu. Aku bimbang dia sesat. Jadi, simpanlah teknik ini untukku. Sembunyikan saja. Paham. Semua omong kosong. Sekarang kamu masih mau menipuku dengan alasan ini? Benar atau tidak? Aku tak ingin membantah lagi. Aku seumur hidup lurus hati dan terbuka. Tak menyangka malah mendidik orang sepertimu. Mengkhianati guru dan asalmu. Murid yang tega membunuh gurunya. Bubu. Dulu aku hanya manfaatkan ujian langitmu. Hanya demi kalahkan Hebukun. Kini tak segan melukaimu. Jika masih menolak serahkan Ni Sheng Sancong. Aku pun tak keberatan mengirimmu bertemu saudaramu di alam baka. Baiklah. Mengge. Kalau begitu, Awan Guru, akan kubersihkan sendiri ini. Sela. Bubu. Kong Kuan Cue ini, jurus pertama yang kau ajarkan padaku 60 tahun. Hari ini akan kubuktikan. Latihanku selama ini. Kemajuan. Hari, cepat lari. 60 jati. 60 tahun ini, Guru, saya selalu tekun hanya untuk untuk membuktikan. Walau saya lahir belasan tahun setelahmu, saya tetap lebih unggul. Akulah pewaris sanjungan balik hidup. Guru dulu pernah memperingatkanmu. Sifatmu angkuh dan terburu-buru. Tulis kitab suci tiap hari untuk ketenangan. Melihat sekarang, tidak ada perkembangan. Hah? Kenapa bisa begini? Berani tunjukkan kekuatan. Tidak terlihat lahir. Simpan cahaya emas. Simpan dalam jiwa. Mantra cahaya emas fokus pada kekuatan dalam, bukan pamer. 60 tahun. Masih belum memahami maknanya. Tarik cahaya emas masuk. Simpan dalam jiwa. Mustahil. Tak perlu pura-pura lagi. Mantra ini. Saya latihan 60 tahun, mustahil kalah darimu. Matilah. Hati. Apa arti 60 tahun? Aku latih mantra emas ini 100 tahun. Zhang Yuwei. Kau bunuh orang. Pantas mati. Guru akan cabut seluruh kekuatanmu. Hentikan. Fatih. Jiang Yi, Yuro, Jia Jia. Kedua wanita ini. Kau kenal mereka? Aduh. Cepat lari, Jiang Yi. Wilayah Zhang, jebakan tersembunyi untukmu. Ini jebakan keluarga Zhang untukmu. Aku sudah tahu sebelumnya. Kakekku sendiri, Hebukun, dibunuh oleh keluarga Zhang. Kau tak boleh celaka lagi. Cepat lari. Bubu. Mereka benar-benar menyayangimu. Berikan Ni Sheng Sancong, aku bebaskan mereka. Dan aku juga hadiahkan harta melimpah, hidupmu mewah sampai akhir. Bagaimana pendapatmu? Benarkah? Apakah kau tegal lihat dua wanita yang kau cintai meninggal karena dirimu? Wahai murid kesayanganku, lihat perbedaan kekuatan kita. 100 tahun berlatih. Takkan ada gerakan yang berani kau ambil di depanku.
Mati muda. Bobo, aku tak bisa bertindak di bawah pengawasanmu. Tapi, bagaimana jika wanita Gu ini mengandung anakmu? Apa katamu? Mungkin saat itu. Benar. Aku sudah pasang kutukan ibu anak padanya. Bobo, sekuat apapun ilmu silatmu, Kau tak bisa selamatkan anak ini. Nisheng Sanchong, ini kuserahkan padamu. Biarkan mereka pergi. Hahaha. Sekarang bukan hanya Nisheng Sanchong yang ku mau, tapi juga hancurkan kultivasimu sendiri. Aku terima. Asal kau biarkan Jia dan Yuran pergi, termasuk anak Yuran juga. Aku hancurkan ilmu silatku. Tidak bisa, Jiang Yi. Kita masih bisa punya anak lagi nanti. Ada banyak waktu nanti. Ibu dan anak satu darah. Dengan ilmunya, jika dia bunuh anak itu pakai kutukan ini, kamu mungkin mati, aku tak bisa elak. Betul. Memang dia benar. Namun, masih ada rahasia tersembunyi. Selama ilmu bela diri tak rusak, dengan Nisheng Sanchong bisa kembali muda bahkan abadi jika kehilangan seluruh ilmu bela diri. Dia hanyalah makhluk tua yang hidup 120 tahun dan menunggu ajal. Jiang Yi akan mati. Jiang Yi, segera bunuh dia. Aku rela mati. Kamu bisa selamatkan Jia. Sepanjang hidupku, bisa bersamamu, aku tidak punya penyesalan. Tapi Jia, kakek dan orang tuanya mungkin akan dibunuh keluarga Zhang. Kakek Wuro. Zhang Licik, meski kakek korbankan kekuatan, tetap tak biarkan hidup. Permen apa? Dulu kakek menyegel energi rohani dalam tubuhku. Tinggal meledakkan diri. Ledakan itu bisa tahan nenek tua ini. Panzi, kamu harus pastikan Yuro dan anaknya aman. Jia. Jangan. Jangan di rumah. Ada apa ini? Janji pada kakekmu, lindungi baik-baik. Pastikan Yuro dan kenapa bisa gagal? Masih berkata begitu. Kakekku keras kepala, ayahku juga, kamu pun sama. Aku bisa saja menghentikannya kalau tadi meledakkan kekuatanku. Aku mampu. Aku janji, aku akan lindungi kalian. Lebih 100 tahun. Jika janji seperti itu, ingin ingkari janji di depan anak, maka sia-sialah 100 tahun hidupku. Murepo, dulu terima kamu, karena kau rebut makanan dengan anjing liar. Tak kusangka aku serahkan segalanya untukmu. Tapi kau malah menjadi penjahat tanpa nurani. Diam kau! Sejak kesalahan dulu, aku sadar. Hanya sekadar alat bagimu. Benar anggap murid, kenapa tak beri ilmu naisan tahap 3? Malah usir dari gunung. Berapa? Sekarang omongan tak berarti, katakan isi hatimu. Sebenarnya apa ini? Pilih keluargamu. Atau kekuatanmu. Lepaskan mereka. Aku relakan kekuatanku. Tidak, Jiang Yi, jangan, Jiang Yi, haha. Guru, kau memang pecinta sejati, hahaha. Baiklah, aku kabur. Haha. Tak diduga. Pejuang terhebat saat ini. Hancur begitu saja. Nanti di dunia ini. Semua milikku. Hahaha. Jiang Yi. Kamu tidak apa-apa. Tenang, aku pasti sembuhkan kamu. Nanti. Selamatkan. Tahu. Kalian semua akan tewas di sini.
Dia hancurkan kekuatannya. Masih kurang apa lagi? Gadis manis, mau bagaimana lagi? Ini guruku yang paling kukagumi. Apa dayaku melawannya? Aku sumpah atas Guyuro. Jika aku selamat dari tempat ini, aku pasti hancurkan keluarga Zhang di Provinsi Jiang. Takkan punya tempat tinggal. Guru, Berani sekali. Saat ini, aku master kultivasi tertinggi. Setelah kuasai Nisheng Sanchong, ketika tubuh muda, abadi ku dapat. Anak kecil, keluargaku, masih berani sombong di depanku. Zhang Yuwei. Hanya aku pahami Nisheng Sanchong. Jika tak bebaskan mereka, takkan pernah dapatkan Nisheng Sanchong. Bobo, kultivasimu hancur sendiri. Kau tak lebih dari semut di hadapanku. Apa kau masih berani bernegosiasi denganku? Asal aku inginkan 100 cara siksaan pikiran, seperti Zhao Kuo memusnahkan. Dan sekarang juga. Sayangku Jia Roro. Ternyata itu semua. Hanya ini. Biarkan kau lihat kekasihmu hancur di hadapanmu. Sebagai ganti penderitaan selama ini. Hingga akhir. Bukan katamu sudah hancur. Mana mungkin menang? Xiao Ai, kau. Guru tak menyangka. Gelapmu pada Nisheng Sanchong sangat dalam. Baik. Gurumu akan tunjukkan padamu. Apa maknanya? Nisheng Sanchong. Tingkat ketiga Nisheng Sanchong. Memakan jiwa pemiliknya untuk kekuatan tak tertandingi. Biarlah. Tanpa jalan pulang, itulah Nisheng. Jiangyi. Jiangyi, kamu berani. Selamanya tak pernah melihatku. Kekuatannya harusnya milikku. Ini milikku. Zichong. Nakiang. Zichong saja. Nakiang. Yewei. Dulunya porak-poranda, terima kau sebagai murid tanpa merendahkanmu. Ingin kau capai sesuatu besar. Dan ku beri nama Yewei. Tak sangka kau tetap penjahat keji tanpa nurani. Bobo, guru tak berani lagi. Guru, tolong bebaskan aku. Apapun yang kau mau, akan kuberikan. Guru! Kakek, Jiangyi. Tua juga rupanya. Kakek, Jiangyi. Jiangyi. Ingin selalu bersama. Selamanya bersama. Kakek, apa kabarmu? Bukankah dulu kau janji tak akan begini lagi? Apa? Mau. Ayam. Dah. Aku pergi dulu. Selamat malam. Kalian harus lebih sopan sama orang tua. Maaf,
Sudahlah, berhenti bercanda. Tate, benarkah kakek baik? Jelas saja. Guru mana biarin murid bikin malu, pasti jadi bahan tertawaan. Hei. Kalian pulang duluan. Keluarga Zhang pasti masih punya sisa. Aku selesaikan dulu, nanti pulang. Jaga diri dan segera pulang. Janji. Berangkat. Kakek benar-benar menakutkan. Nurul! Jianghi! Hati-hati! Hati-hati! Belum ada kabar dari Tuan Jiang. Saya mengerti. Teruskan pencarian. Baiklah. Nurul, Jiang Yi tidak akan kembali. Energi spiritual bangkit telah menguasai San Huan balik hidup. Kamu sendiri paling tahu itu. Apa harga yang harus dibayar Jiang Yi? Aku tidak percaya. Aku tak percaya Jiang Yi telah tiada. Nurul, kini kamu praktisi terkuat di dunia. Lin Ruxue serahkan perusahaannya padaku. Pergi menikmati hidup. Kita berdua mulai lihat ke depan. Tidak akan. Aku tak percaya Jiang Yi sudah mati. Yurou, sudahi saja, Jia. Lagian, anak kita sudah berusia 20 tahun. Dia punya hati nurani, membiarkan anaknya. Tak pernah lihat ayah seumur hidup. Tenggorokan. Nurul. Jia. Lama tak ketemu.